Halo, ketemu lagi di Legal Q&A Legal Access. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang pembaca legalaccess.com tentang penggunaan materai dalam dokumen perjanjian. Ya, pertanyaan ini kebetulan cukup banyak ditanyakan ya oleh orang-orang yang masih belum paham tentang penggunaan materai dan kadang masih sering salah persepsi. Banyak yang mengira kalau dokumen nggak dikasih materai, maka dokumennya itu menjadi nggak sah. Misalnya seperti pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang pengusaha di Semarang. Pertanyaannya begini, kawan saya pinjam uang untuk memulai bisnisnya kepada saya tanpa bunga dan tanpa jaminan. Di antara kami dibuat perjanjian hutang piutang, tapi waktu itu kami lupa mencantumkan materai di perjanjiannya. Saat ini kami berencana untuk mengganti perjanjian itu dengan perjanjian yang baru dan bermeterai. Tapi karena belum sempat ketemu lagi karena terpisah jarak yang cukup jauh, maka rencana itu belum bisa direalisasikan. Sebelum kami membuat perjanjian yang baru, saya ingin bertanya, apakah perjanjian kami sah secara hukum? Apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk memperbaiki perjanjian yang sudah kami tanda tangani itu? Well, oke. Pertama, jawabannya adalah perjanjian Anda tetap sah meskipun tanpa materai. Syarat sahnya perjanjian itu nggak tergantung pada materai. Syarat sahnya perjanjian ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320. Oke. Kita nggak akan bahas pasal itu karena akan kepanjangan dan pastinya akan bikin rambut Anda keriting. Anda bisa membacanya sendiri secara lengkap di legalaccess.com. Tapi yang jelas di pasal itu materai nggak disebutin sebagai syarat sahnya perjanjian. Materai adalah pajak atas pembuatan dokumen untuk pembuktian hukum, seperti misalnya perjanjian, atau katakanlah sebagai pajak dokumen. Jadi kalau surat perjanjian Anda tidak bermaterai, bukan berarti nggak sah, tapi dokumennya belum bayar pajak. Karena belum bayar pajak, maka perjanjian itu nggak bisa dijadikan alat bukti hukum di pengadilan. Kalau misalnya perjanjiannya bersengketa. Dokumen yang tidak bermaterai nggak akan diterima oleh hakim di pengadilan. Seorang hakim dilarang oleh undang-undang untuk menerima alat bukti dokumen yang tidak bermaterai atau nilai materainya kurang. Nah, solusinya Anda nggak perlu membuat perjanjian atau dokumen baru. Ngapain capek-capek? Atau untuk dokumen bukti yang terlanjur sudah dibuat tapi belum dikasih materai, undang-undang masih memberikan solusi, yaitu dengan istilah undang-undangnya permeteraian kemudian, atau bahasa prakteknya nasegelen atau leges. Permeterai kemudian atau nasegelen atau leges dilakukan dengan cara memeteraikan dokumen itu di kantor pos. Jadi caranya Anda datang ke kantor pos yang biasanya kantor pos besar, dan tentunya Anda harus membawa perjanjian yang tidak bermaterai itu untuk dinas segelen. Setelah ditempeli materai, kemudian pejabat pos memberinya cap, maka dokumen Anda sudah bermaterai. Dalam proses nasegelen atau permateraian kemudian, karena Anda terlambat memberikan materainya, maka Anda akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa membayar denda sebesar 200% dari nilai pajak materai yang terutang. So, untuk membuat perjanjian Anda bermaterai, Anda nggak perlu repot-repot membuat perjanjian baru. Anda bisa melakukannya dengan permateraian kemudian atau nasegelen. Tinggal datang ke kantor pos dan, mungkin nggak sampai 1 jam dokumen Anda sudah bermaterai. Oke, that's all for today. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi untuk Anda. So, see you in the next video.